Halo semua, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen Bapak Purwanto. Materi yang akan kami sampaikan yaitu uang, inflasi, dan lembaga keuangan. Perkenalkan, nama saya Abdul Abdul. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Dadah. Halo semuanya, saya di sini akan menyampaikan materi uang. Apa sih uang? Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa, serta untuk melunasi kewajiban uang. Uang memainkan peran sentral dalam perekonomian sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi ekonomi. Selain itu, uang berfungsi sebagai satuan hitung yang memberikan ukuran nilai dari berbagai barang dan jasa serta sebagai penyimpan nilai yang memungkinkan masyarakat menyimpan kekayaan dalam bentuk yang dapat digunakan di masa depan. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada 3, yaitu yang pertama uang kartal. Uang kartal adalah uang yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal terdiri dari uang kertas, uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah uang yang berasal di wilayah tertentu, terutama dalam lingkup perbankan. Uang giral tidak memiliki bentuk fisik, melainkan berupa saldo yang disimpan di bank atau tempat tertentu. Contoh uang giral adalah tabungan, deposito, cek, wesel, dan giro. Yang ketiga yaitu uang quasi money. Uang quasi money berlaku di wilayah tertentu dan sering digunakan dalam lingkup lembaga keuangan non-bank. Halo semua, selanjutnya saya akan menyampaikan sifat-sifat uang. Berikut adalah sifat-sifat uang. Yang pertama, uang dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, uang mudah dibawa. Ketiga, uang tidak mudah rusak. Keempat, uang mempunyai bentuk, warna, dan ukuran. Kelima, uang mudah dikenal. Keenam, uang mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang ketujuh, uang mempunyai nilai yang tetap. Selanjutnya yaitu inflasi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah proses meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Akibatnya, daya beli uang menurun karena jumlah uang yang sama tidak lagi dapat membeli barang atau jasa dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya. Inflasi dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, kenaikan biaya produksi, atau peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, sebab timbulnya inflasi. Hal apa saja yang dapat mengakibatkan timbulnya inflasi? Pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Demand full inflation, di mana terjadi inflasi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Artinya, terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. Halo guys, di sini saya akan membacakan jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi merayap. Inflasi dengan laju inflasi yang rendah, kenaikan harga yang lambat, dan persentase yang cenderung kecil. Kedua, inflasi menengah. Inflasi dengan kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun.
Inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap. Ketiga, inflasi berat, inflasi dengan kenaikan harga 30% sampai 100% per tahun. Inflasi ini dapat menyebabkan kekacauan perekonomian dan membuat masyarakat lebih memilih menyimpang barang. Keempat, inflasi sangat berat. Inflasi dengan kenaikan harga 100% ke atas per tahun. Inflasi ini sangat sulit dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Kelima, inflasi dari dalam negeri. Inflasi yang terjadi ketika biaya produksian permintaan masyarakat dalam negeri pengikut. Keenam, inflasi dari luar negeri. Inflasi yang terjadi karena harga barang impor meningkat. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan, bertugas mengumpulkan, pengelolaan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Lembaga ini memfasilitasi aliran uang dalam perekonomian, menyediakan layanan seperti tabungan, kredit, investasi, asuransi, dan pengelolaan risiko. Contoh lembaga keuangan adalah bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan koperasi. Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat dan bisnis mengelola uang serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Halo semuanya, selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan itu ada dua. Yang pertama, lembaga keuangan non-bank. Jenis yang pertama adalah lembaga keuangan non-bank, di mana lembaga non-bank ini nantinya bertugas dalam memberikan jasa tentang keuangan. Kemudian akan menarik dana yang berasal dari masyarakat dengan secara tidak langsung. Adapun contoh lembaga non-bank ini adalah perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan leasing, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada lembaga keuangan bank. Jenis yang kedua adalah lembaga bank yang memiliki tujuan sebagai perantara keuangan untuk menerima dan menghimpun, di mana menghimpun yang dimaksud ini adalah menghimpun simpanan uang, menerbitkan banknot, dan juga untuk simpanan uang. Selain itu, bank ini juga terbagi menjadi bank umum, bank sentral, dan juga bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mendorong peningkatan lembaga keuangan? Faktor yang meningkatkan lembaga keuangan itu ada 4. Yang pertama, peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Yang kedua, perkembangan industri dan teknologi yang pesat. Yang ketiga, besarnya denominasi instrumen keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada skala ekonomi dan ruang lingkup produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga kalian semua mengerti ya tentang yang kami sampaikan, yaitu tentang uang, inflasi, dan